Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak ada dua fungsi daripada puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah puasa akan mengembalikan manusia kepada aslinya, kepada asalnya. Apa aslinya manusia? Manusia aslinya lahir ke dunia tanpa dosa. Jadi dengan ibadah puasa, manusia dikembalikan kepada asalnya tanpa dosa. Ini janji Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi jejak kita berdosa lewat ibadah puasa dihapus, ditipek dan dicun up hati kita. Itu lewat ibadah puasa. Makanya manusia itu yang lahir ke dunia tanpa dosa, banyak manusia yang tidak mampu mempertahankan kesuciannya, jatuhlah ke dalam dosa. Tetapi manusia manapun Bapak dan Ibu yang lahir ke dunia, dia fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan suci. Suci daripada dosa. Siapapun orang tuanya, siapapun ibunya. Bapaknya Bragajul. Apa itu Bragajul ya? Emaknya Jablay. Lahir bayi dari kandungannya suci. Bayi lahir tanpa ikatan nikah, bapak dan ibunya, bapak dan emaknya. Ya mungkin diperskotin atau apalah gitu ya. Lahir ke dunia suci. Yang kata orang kampung itu anak haram ya katanya saya. Kasihan banget itu anak haram ya. Padahal emak sama bapaknya yang haram jadah itu namanya Pak. Jadi Allah itu senang Bapak dan Ibu ya. Kalau menghadap Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Makanya Allah sediakan surga. Sebaliknya, begitu pulang ke hadapan Allah, dalam berlumuran dosa, Allah sediakan pula. Atas kemarahannya Allah sediakan apa? Neraka. Ya. Maka hati yang bersih harus kita pertahankan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah Pak. Di suatu hari di mana manusia itu kembali kepada Allah. La yanfa'u malu wala banun. Tidak ada gunanya apa? Harta waktu di dunia ketika menghadap Allah itu enggak ada gunanya. Artinya apa? Enggak bisa menolong. Kenapa? Karena waktu di dunia itu harta cuma ditumpuk-tumpuk doang. Harta cuma dianggurin doang. Begitu mati diperebutkan sama ahli warisnya. Sampai berantem, berkelahi, saling membunuh bahkan. La yanfa'u malun. Tidak ada artinya itu harta. Wala banun. Dan anak-anak. Kenapa? Karena enggak dididik menjadi anak yang soleh atau solehah. Ketika kita nanti suatu hari menghadap Allah, itu anak-anak tidak ada gunanya bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Makanya Allah senang gitu Pak ya. Ketika manusia itu ya menghadap Allah dalam keadaan bersih. Sesuai dengan waktu dilahirkannya. Allah marah Pak. Kalau dalam keadaan kita kotor. Ibaratnya Bapak minjam motor. Sama Pak Ketua DKM. Ya. Pak Jarto, pinjam motor ya? Boleh. Cakep banget tuh motornya. Pinjam ya setengah hari aja Pak. Ambil. Kata Pak Harto. Ambil. Dipakailah itu. Setelah setengah hari dipakai, dikembalikan lagi. Pak, udah saya pakai ini motornya saya kembalikan. Bagus. Cuman gini Pak. Bannya agak kempes. Nggak apa-apa. Udah taruh sana. Ada lagi Pak.
Apalagi spakbor depannya penyok. Yang belakang hancur. Saya serahkan, Pak. Enak banget loh. Minjemnya utuh, pulang hancur motor gua. Bawa ke bengkel. Marah itu Pak Harto. Tadinya sabar, begitu melihat hancur kayak begitu, itu motor. Allah, manusia itu lahirkan ke dunia dalam keadaan suci, begitu menghadap Allah dalam keadaan bergelumur dosa. Marah Allah, no, kamu neraka sana. Seperti ini Bapak dan Ibu. Dan senang sekali Allah itu benar-benar pada orang-orang yang suci, yang bersih. Seperti bayi gitu Pak ya. Coba Bapak dan Ibu. Ketika kita melihat bayi baru setahun, 2 tahun, dipanggil-panggil, sayang, sini. Padahal anak orang itu Pak. Sayang, sini. Semuanya senang itu sama anak bayi. Sampai dicium-cium itu anak bayi, anak orang. Kenapa senangnya? Kenapa? Gak punya dosa. Ibu punya anak bayi, anak balita, baru 1 tahun. Begitu bangun tidur pagi, sayang banget, dikecup tuh bibirnya. Sayang, anak presiden, anak raja, para bapaknya tukang parkir gitu. Maaf ya, Pak parkir. Artinya apa? Begitu bangga dan sayangnya, senang. Kenapa? Belum punya dosa. Coba Bapak 60 tahun Pak, punya istri Pak. Begitu pagi-pagi bangun tidur, coba kecup tuh bibir istri Pak. Kalau nggak Bu kenal pot, saya yakin. Ya Allah, kenapa? Udah banyak dosa Pak. Padahal sama makan juga nasi. Anak kecil makannya bubur. Hadirin rahimakumullah. Jadi ternyata ibadah puasa itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain ditegaskan. Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wahtisaba kharajat min dunubihi kayaumin waladatu ummuh. Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu beribadah di malam hari karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka keluar dari dosa-dosanya persis seperti waktu dilahirkan dari kandungan ibunya. Ya Allah, begitu Pak. Makanya yang pertama, fungsi puasa itu menghapus dosa sehingga mengembalikan manusia kepada aslinya. Ini fungsi yang pertama Pak. Ya. Karenanya, mari kita laksanakan puasa dengan baik dan benar. Lalu seperti apa puasa yang bisa menghapuskan dosa? Nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, fungsi daripada ibadah puasa adalah membentuk manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Kualitas tertinggi, takwa. Makanya kenapa dalam ayat Al-Quran, ujung perintah daripada puasa, la'allakum tattaqun. Takwa itu kualitas tertinggi Bapak dan Ibu dalam pandangan Allah dan pandangan manusia. Makanya ibadah puasa membentuk manusia yang berkualitas tinggi. Ujungnya takwa. Tidak ada yang lebih tinggi daripada takwa. Ya, tidak ada. Lalu bagaimanakah indikator-indikator orang takwa yang dibentuk dengan puasa? Ini. Seperti apakah orang atau manusia yang berkualitas tinggi itu? Yang pertama, oleh puasa dibentuk manusia menjadi orang yang disiplin. Dididik manusia menjadi disiplin lewat ibadah puasa. Orang yang disiplin adalah orang yang berkualitas tinggi. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin maju dalam hidupnya, disiplin yang pertama. Menaati aturan, disiplin dan menaati aturan. Insya Allah maju. Siapapun orangnya Pak. Bagaimana puasa mendidik manusia berdisiplin? Coba perhatikan Bapak dan Ibu. Ya. Sejak kita mengikrarkan niat berpuasa dan kita mulai puasa, yaitu mulai terbit fajar atau waktu subuh. Itulah mulai kita lalu menahan, kemudian kita menahan dan baru kita berbuka puasa pada waktu maghrib. Ya, atau waktu maghrib tiba. Nah, di dalam berpuasa itu ada proses-proses disiplin. Menaati waktu, menaati aturan.
Kapan kita boleh makan? Kapan kita harus menahan? Kapan kita boleh makan lagi? Itu proses disiplin yang luar biasa, Pak. Tidak ada diskriminasi di dalam agama Islam misalnya. Oh, kalau dia lulusan S3 boleh buka puasa jam 4. Misalnya. Oh, dia lulusan S2 boleh buka puasa jam 5. Oh, dia lulusan S1 boleh buka baru jam 6. Lulusan SMA jam 7. Lulusan SMP jam 8. SD jam 9. SD enggak tamat jam 10. Enggak pernah ke sekolah jam 12 baru boleh buka. Mati itu Pak orang. Jam 12 baru buka puasa. Tidak ada diskriminasi seperti itu. Semuanya sama, si kaya, si miskin, orang pintar, orang bodoh. Pokoknya puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama semuanya. Itu proses disiplin. Lewat ibadah puasa, kita dididik menjadi orang yang disiplin. Zaman Soeharto dulu ada apa? Gerakan Disiplin Nasional, GDN. Karena apa? Itu hasil riset Habibie dan lain-lain dan kawan-kawan. Mengapa orang-orang Eropa maju, negara Eropa maju? Diadakanlah riset ke sana, hasilnya satu, karena masyarakatnya hidup disiplin. Itu kuncinya. Jadi kunci sukses, disiplin. Lewat ibadah puasa, luar biasa Pak. Yang kedua, orang yang berkualitas tinggi adalah orang yang jujur. Lewat ibadah puasa, kita dididik menjadi orang yang jujur. Ya. Bagaimana puasa mendidik kita jujur? Ketika kita berpuasa, ya, dididik oleh puasa itu sendiri, kita untuk jujur tidak berdusta. Pada saat kita sedang berpuasa, banyak peluang untuk curang. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Jangankan orang lain, yang bersangkutan bisa jadi tidak tahu puasa saya seperti apa. Maka pada saat itu banyak peluang. Sebagai contoh misalnya, suami yang biasa kerja keluar. Tugas keluar untuk bekerja. Meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak di rumah. Lalu kemudian suami berbuat curang. Siang hari dia haus. Ada tukang dagang es cendol kelapa muda. Mampir di situ lalu minum. Istri di rumah tidak pernah tahu. Atau siang hari lapar, mampir ke warung. Banyak Pak warung-warung siang hari buka sekarang juga. Kelihatannya pintunya tertutup, tapi begitu dilihat banyak betis-betis berjejer itu Pak. Lalu makan. Pulang sore hari bapak ke rumah. Ya. Ada istri pura-pura haus. Mah hari ini kayaknya panas banget sampai jalannya miring. Panas bangetnya hari ini. Lapar lagi perut. Pak. Di sini juga panas. Tangsel 33 derajat Celcius Pak. Waduh, pantesan ya. Padahal dia telah berbuat curang. Istri tidak pernah tahu. Tapi mengapa tidak dilakukan oleh suami? Inni shaimun. Karena saya sedang berpuasa. Dilatih jujur Pak itu oleh puasa. Masya Allah. Demikian juga istri. Ibu yang ada di rumah misalnya. Suami pergi. Anak-anak ke sekolah. Ibu tinggal sendiri di rumah. Nggak usah ngumpet Bu. Ibu nggak usah ngumpet di kamar. Di tengah rumah. Atau di dapur makan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang tahu. Tapi mengapa ibu tidak melakukannya? Karena sedang dididik jujur oleh puasa. Masya Allah. Dalam hidup kita sehari-hari Pak, banyak sekali peluang untuk berdusta. Untuk bohong. Untuk tidak jujur. Banyak sekali peluang. Saya juga Pak. Saya megang keuangan sampai hari ini Pak. Di sebuah perguruan tinggi. Keuangan saya kendalikan.
Tapi saya berkomit dalam diri saya, jangankan uang banyak, 1 rupiah saya demi Allah tidak akan mengambil yang bukan hak saya. Alhamdulillah Pak. Saya megang keuangan sejak tahun 2004. 16 berapa tahun ya? 20 tahun Pak. Sampai hari ini Pak. Tapi harus komit. Nikmat sekali Pak. Hidup di dalam kejujuran itu Pak. Jangan dikira kalau tidak berbuat jujur atau berbuat tidak jujur itu hati menjadi bahagia dan tenang. Oh enggak Pak. Lihat aja coba maling Pak. Sebelum maling saja hatinya sudah gelisah. Belum maling itu Pak. Belum melakukan pekerjaan. Jangan dikira Bapak misalnya mark up proyek ya atau mengelabui bikin kwitansi bodong dan sebagainya. Bahagia? Oh enggak Pak itu. Ya. Maka Rasulullah pun mengatakan ya, apabila kita melemparkan 1 suapan saja ke dalam perut kita, maka nerakalah yang paling pantas untuknya. 1 suapan Pak. Maka janganlah Bapak Ibu berpikir ya, atau berkeinginan untuk melakukan kecurangan dalam masalah tadi itu. Berpikir saja jangan Pak. Apalagi melakukannya. Bahagia Pak. Hidup bahagia kita kalau di dalam kejujuran. Ya. Dalam rumah tangga juga begitu Pak. Kalau suami tidak lagi jujur pada istri, istri tidak lagi jujur pada suami, ini alamat. Alamat ini Pak. Alamat apa? Alamat hancurnya itu rumah tangga. Yakin tidak perlu menunggu 10 tahun. Setahun hancur itu keluarga Pak. Ya, suami tidak jujur, istri tidak jujur. Hancur 1 tahun juga. Ya. Maka dari yang paling besar sampai yang kecil-kecil Pak. Kejujuran itu adalah sesuatu yang prinsip dalam hidup kita. Prinsip itu hidup. Ya. Ibu yang biasa diberi uangnya dari suami karena suami cari nafkah. Ya, boleh saja ibu juga memberikan laporan, ya, laporan sepintas saja. Atau suami juga ngasih tahu sama istri posisi bapak dan ibu, di mana kerjanya, tempatnya di mana, berapa gajinya. Boleh saja, nggak apa-apa Pak. Ma, bapak kerjanya di anu, ya, bapak itu dapat gaji, dapat honor, cuma segini. Oh nggak apa-apa Pak. Ya. Kita nikmati bersama, oh indah sekali Pak itu. Ya. Istri juga yang diberi uang sama suami, jujur saya pada suami. Ya. Pak, bagi uang untuk apa? Arisan. Di mana? PKK nih. Besok lagi arisan lagi Pak. Di mana? Posyandu. Nih. Arisan Pak di mana? Pengajian. Pengajian Al-Khairu. Arisannya berapa? 500.000. Banyak. Beri amat tuh Pak. Ya, majlis taklim A, B, C dan sebagainya. Ditanya sama suami, "Mak, kapan tuh dapatnya 500.000?" "Oh, belum, Pak. Belum, masih lama." Bayar, udah lama nanya lagi suami. "Mak, itu yang 500.000 udah dapat belum?" "Wah, udah kan dulu. Dulu kan udah, Pak." Enggak pernah laporan. "Udah, no, hasilnya kursi sofa." "Oh, itu, iya. Bagus dah kalau gitu." "Udah dulu, Pak. Ini hasilnya nih. Kalung." "Oh iya nggak apa-apa." Boleh saja ibu laporan ya sama suami. Nah hadirin yang berbahagia, kejujuran itu indah. Kita dididik oleh ibadah puasa. Kejujuran adalah salah satu ciri orang yang berkualitas tinggi. Kemudian kita juga dididik oleh ibadah puasa, ya, yaitu apa? Sabar, dididik sabar. Dididik untuk menjadi orang yang peka, orang yang sensitif, ya. Kemudian juga dengan puasa kita dididik untuk apa? Menaati segala macam aturan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali Bapak dan Ibu. Ini waktunya sangat terbatas Bapak dan Ibu ya. Oleh karena itu, puasa itu mendidik diri kita menjadi orang yang berkualitas tinggi. Intinya itu, Pak. Inilah fungsi daripada ibadah puasa. Lalu puasa seperti apa yang bisa melahirkan manusia yang bersih dari dosa dan membentuk manusia yang berkualitas tinggi? Adalah pertama, puasa yang diniatkan semata-mata karena Allah. Tegaskan kembali Bapak dan Ibu, setiap hari mungkin
bahwa kita berpuasa hanya karena Allah dengan landasan iman. Yang kedua, Pak, Bu, laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaifiat tata cara agama kita. Yang ketiga, isilah bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Membaca Al-Quran, qiyamul lail, banyak bersedekah, ya, banyak berdoa, banyak istighfar di hadapan Allah. Dan yang keempat, hendaklah kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan munkar. Sehingga ibadah puasa benar-benar sebagai ibadah puasa yang terbaik di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ali tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.